Shalom sahabat GKI, berjumpa kembali dengan saya Pendeta David Kristianto Indro Cahyono. Saya saat ini melayani di GKI Genuk Indah, Semarang. Bagaimana kabar sahabat saat ini? Baik, luar biasa. Nah, sudahkah sahabat menerima berkat Tuhan hari ini? Sudahkah sahabat memberikan berkat Tuhan? Atau sudahkah sahabat menjadi berkat? Mari pada saat ini kita bersama-sama menggumuli tema ini tentang berkat ini. Dan mari sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur pada saat ini Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk kembali duduk diam di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, maka kami dimampukan untuk menerima, mengamini, dan memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sahabat GKI, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan kepada kita pengertian tentang berkat. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang memberikan kebaikan dalam hidup manusia. Positif ya. Yang kedua, bisa juga bermakna doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan kebahagiaan dari orang yang dihormati atau dianggap suci, bahkan juga dari orang tua. Ya. Makna yang ketiga adalah makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri. Dan yang keempat ini secara umum adalah mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Itulah yang disebut sebagai berkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sahabat, kita orang Kristen sangat familiar dengan istilah berkat. Ketika kita beribadah dalam ibadah minggu, kita diutus, dan sebelum diutus atau sesudah diutus itu, dan kita nanti pulang, kita diberikan berkat oleh hamba Tuhan yang melayani ibadah. Ya, apakah berkat itu hanya terkait dengan ibadah? Oh, tentu tidak, Ibu Bapak. Masih ingat kasus di mana Yakub menipu bapaknya? Yakub menipu bapaknya Ishak. Ya, dan juga kakaknya Esau. Dia bekerja sama dengan ibunya supaya dia bisa mendapatkan hak kesulungan, supaya dia diberkati oleh bapaknya Ishak itu sebagai orang yang berhak mendapat hak kesulungan, ya. Dan betapa kemudian kakaknya marah karena hak kesulungannya itu diambil alih oleh adiknya. Dia meminta berkat yang lain. Jadi berkat itu sangat berharga. Bahkan saking berharganya, maka ada banyak orang tua yang selain mendoakan anak-anaknya, ketika anak-anak itu terlelap tidur, maka orang tua ini menumpangkan tangannya kepada anaknya gitu ya, sambil menyebutkan, mengatakan hal-hal yang baik supaya hidup anaknya ini baik, supaya hidup anaknya ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat gitu ya. Ataupun juga ketika anak-anak kita berangkat sekolah, setelah kita berdoa, kita juga memberkati anak-anak kita, menumpangkan tangan sekaligus memberikan nasihat. Yang pinter ya nak, Tuhan memampukan kamu, Tuhan memberkati kamu, begitu ya. Ya, ada banyak hal-hal yang baik ketika berkat itu disampaikan. Ada doa, ada kerinduan supaya segala sesuatunya menjadi baik. Dan perlu kita pahami bahwa berkat itu bukan hanya hak ya dari pendeta, hamba Tuhan dalam ibadah, tapi saudara-saudara juga berhak untuk memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Karena intinya adalah membagikan segala sesuatu yang baik, memperkatakan hal-hal yang baik supaya orang-orang itu hidupnya menjadi nyaman, menjadi baik.
Demikian pula ketika kita pulang beribadah, di sana ada berkat Tuhan. Yang paling sering disampaikan adalah sebagaimana dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Dan kita baca secara utuh ya. Ini ucapan berkat imam dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Sahabat GKI, berkat itu sangat penting, memberikan kekuatan di saat orang lemah, memberikan semangat keyakinan akan kehidupan yang lebih baik. Apalagi kalau yang menyampaikan adalah Tuhan melalui hamba-hambanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi bukan aku, bukan hamba Tuhan itu, tetapi Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya Tuhan memberikan segala kebaikan kepadamu. Bahkan Tuhan melindungi engkau di dalam setiap perjalananmu. Bukankah ini sesuatu yang sangat membangun, sangat penting buat kehidupan seseorang yang menjalani hidupnya. Kemudian Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari, sahabat-sahabat, ya. Apa makna menyinari? Orang itu bersinar wajahnya ketika mereka gembira, ketika mereka bahagia. Tuhan ya melihat umatnya yang tekun dan setia, dia mengalami kegembiraan, mengalami sukacita. Kegembiraan dan sukacita dari Tuhan itulah yang dibagikan pula kepada umatnya pada waktu itu. Karena itu Tuhan menambahkan memberi kasih karunia, karena ada sukacita, ada kegembiraan. Itu tidak akan ada harganya kalau tidak ada kasih dari Tuhan, tidak ada anugerah karunia dari Tuhan. Itu semuanya ditambahkan. Kegembiraan, sukacita, anugerah, kasih karunia itu diberikan kepada umatnya. Tuhan loh yang memberi. Dan selanjutnya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini berbeda dengan Tuhan memalingkan muka. Memalingkan muka itu berarti tidak senang, tidak berkenan. Tetapi ketika menghadapkan wajahnya, memberikan wajahnya, berarti berkenan, mau memperhatikan engkau, ya, mau menerima engkau. Itu makna dari menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan karena menerima itu, Tuhan memberikan shalom-Nya, damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Dengan begitu umat Israel bergerak maju melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Dengan demikian umat ya di dalam ibadah ketika mereka hendak pulang, mereka diutus, mereka merasakan, oh ini sanguku, ya bekalku. Segala yang baik sudah diberikan oleh Tuhan kepadaku untuk melanjutkan kehidupan. Nah, sahabat GKI, tentu berkat itu bukan hanya untuk kita. Sama seperti tadi saya contohkan orang tua yang memberkati anaknya. Bahkan ketika dikatakan juga kamu harus jadi berkat. Artinya kehidupan kita harus memberikan makna, harus memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bukan hanya berhenti pada diri kita berkat itu. Maukah sahabat yang sudah menerima berkat membagikan berkat itu pada orang-orang lain di sekitarmu? Jadilah berkat. Sebelum doa, saya ingin membagikan sebuah lagu berkat yang kalau sekiranya mungkin bisa dinyanyikan di jemaat-jemaat, mungkin akan menambah perbendaharaan lagu-lagu ya, khususnya berkat yang jarang sekali saya melihat ya ada lagu berkat begitu ya. Nanti bisa dipelajari ya kalau berkenan. Demikian lagunya.
berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami rindu juga menjadi orang-orang yang membawa berkat, memberikan berkat, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Hanya Engkaulah yang mampu menolong kami, memperlengkapi kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan. Amin. Sampai jumpa kembali sahabat GKI. Tuhan Yesus memberkati. Amin.